Ya, kita tahu bahwa COVID-19 telah memaksa tatanan dunia untuk berubah. Namun kita percaya bahwa sebagai manusia kita itu mempunyai kemampuan yang sangat dahsyat. Tuhan telah ciptakan manusia dengan akal budi, dengan pikiran, dan kita semua kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Benar demikian ya? Benar sekali ya, puji Tuhan. Shalom pemirsa sekalian, Anda berjumpa kami kembali dalam Good News Program bersama saya Debbie Katarina dan suami saya Daniel Hendrata. Malam ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat penting. Bahwa sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja, kita tahu bahwa kehidupan banyak sekali terguncangkan selama 3 bulan terakhir ini. Dan bahkan banyak orang dan para ahli mengatakan bahwa kita akan hidup bersama dengan COVID-19. Nah, malam ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat penting sekali, yaitu Church in the New Landscape. Nah, menyapa setiap daripada Anda, ada beberapa tim malam hari ini, Deb. Ada beberapa tim ya. Yes. Yang pertama adalah menyapa daripada Anda yang menyaksikan Good News Program dari YouTube Live Anugerah Ministries. Mana suaranya? Anda bisa ketikkan nama Anda dan kota atau mungkin negara kalau Anda menyaksikan di luar Indonesia, dan kemudian menyapa juga kepada pemirsa sekalian yang menyaksikan melalui Facebook Live dari Anugerah Ministries. Puji Tuhan. Mana suaranya? Bisa diketikkan juga di kolom komentar dari mana Anda menonton pada hari ini. Ya, tentunya nggak ketinggalan juga menyapa setiap dari pemirsa yang budiman dari First Media, dari Light Channel. Sudah lama sekali kita tidak ada di Light Channel atau di First Media. Now we are back. Dan kita percaya adalah suatu kesempatan yang paling mulia. Nama Tuhan dipermuliakan, dan baru pertama kali dalam Good News Program kami mempunyai kesempatan untuk bukan saja live streaming, tetapi live broadcast atau siaran langsung ke sebuah televisi ya. Nah, malam ini kita akan ditemani oleh 2 narasumber yang sangat penting. Siapakah beliau, Deb? Yang pertama adalah Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham selaku Ketua Umum dari Sinode GBI, dan nanti yang kedua juga ada Bapak Handi Irawan selaku founder dari Bilangan Research Center. Ya, oleh karena itu pemirsa sekalian, pastikan para gembala sidang, para pemimpin gereja, siapapun Anda yang berhubungan dengan gereja, ini waktunya untuk kita bersama-sama. Kita tidak lagi melihat apa nama gereja Anda ataupun sinode Anda, tetapi mari kita melihat menghadapi permasalahan yang sangat pelik ini dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandang tubuh Kristus. Oleh karena itu, cepat saja, jangan lupa untuk share, dan kita akan melihat satu video klip singkat yang satu ini. COVID-19 telah merubah tatanan dunia dan memaksa kita untuk menghadapi era baru. Gereja Tuhan pun harus siap menghadapi perubahan besar yang sedang terjadi. Ibadah gereja secara tradisional, yang tadinya jemaat hadir ke gereja yang penuh dengan semarak dan gemerlap, saat ini gedung gereja menjadi kosong. Dan kebaktian berubah menjadi kebaktian digital. Church from Home. Menurut Bilangan Research Center, ada 7 tantangan gereja di masa pandemik ini. Hari ini Good News Program ditemani oleh Pendeta Ruben Adi Abraham. Beliau saat ini mengemban tugas sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, yang menaungi sekitar 6.200 gereja lokal dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Sinode ini merupakan salah satu dari 400 sinode yang ada di Indonesia. Narasumber lainnya yaitu Handi Irawan, penggagas sekaligus ketua dari Bilangan Research Center. Beliau juga merupakan seorang pengusaha dan salah satu pakar pemasaran, strategi, dan digital di Indonesia. Juga dikenal sebagai CEO dan founder dari Frontier Group. Bersama dengan kedua narasumber ini, Good News Program akan memandu tubuh Kristus memasuki era baru, sehingga gereja Tuhan tetap dapat relevan dan menjadi berkat bagi dunia. Mari para gembala dan seluruh pemimpin gereja Tuhan, jangan lewatkan episode ini, Church in the New Landscape, hanya di Good News Program. Survei menunjukkan sebagian besar 50% daripada jemaat-jemaat mereka lebih memilih untuk menunggu lebih dahulu walaupun gereja sudah membuka.
Ya, menyapa setiap daripada Anda yang sedang menyaksikan Good News program. Kita tahu bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sedang beracara. Menyapa setiap daripada Anda juga yang sedang menyaksikan nih. Saya mewakili YouTube team melihat ada beberapa nama-nama yang very familiar. Ada Kang Risa Solihin, ada Saudara Bro Anta Kirana. Yang menarik nih Deb ya, ada Pastor Victor Farak Nimela dari Delft, Nederland. Punyamu siapa? Ada yang menarik gak? Coba lihat dong. Oke, saya mewakili tim Facebook nih ya. Ada missionaris kita nih yang lagi di pedalaman nih ya, di Sulawesi Tengah dia menyaksikan, Pak Slamet Sihombing ya. Kemudian ada teman kita Tommy Kurniawan dan ada adik kamu yang nonton Brian Hendrata. Oke, dan tadi juga ada Ibu Marlina Patiasina Tangkesalu ini sedang menonton dari Australia. Dari Australia, dari Melbourne ya. Ya, Bang Juran sama istrinya Kak Ina. Dan juga tadi ada teman dari Perth loh. Jadi ini kita percaya bahwa memang kondisi memang sedang ini memang PSBB sudah sedikit dibuka, tetapi justru walaupun gereja ini kosong, tetapi ada sesuatu fenomena baru bahwa rumah kita sekarang menjadi gereja. Yang percaya katakan amin. Di mana Anda berada, Anda boleh engage bersama dengan kami. Nanti juga Anda diberikan kesempatan untuk bahkan bertanya langsung kepada dua narasumber. Nah, puji Tuhan, kita menyapa dua narasumber yang sudah bergabung dengan kita. Malam ini kita ditemani dengan dua tamu kehormatan dari Good News Program. Yang pertama adalah Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia. Selamat malam Pak Rubin, apakah sudah bergabung bersama dengan kami? Apa kabarnya? Puji Tuhan. Ya, selamat malam saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak Rubin. Ya, what an honor to be able to have you. Dan kemudian malam ini juga tentunya kami ditemani oleh seorang tamu yang berikutnya yang sangat fenomenal, yaitu Bapak Handi Irawan. Beliau adalah Ketua Umum dari Bilangan Research Center. Beliau juga adalah seorang pengusaha yang banyak daripada kita semua kenal, yaitu dengan nama Frontier Group. Apa kabar Pak Andi? Selamat malam. Selamat malam semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, hamba Tuhan, majelis pengurus gereja. Saya di sini Handi Irawan mewakili Bilangan Research Center akan mencoba mempresentasikan mengenai hasil-hasil riset yang sudah kita lakukan. Jadi selama pada bulan April, Bilangan Research Center kita melakukan satu penelitian dengan fokus grup diskusi dengan beberapa sinode dan beberapa hamba Tuhan. Dan kita melihat dari tantangan yang dihadapin oleh gereja-gereja di Indonesia selama pandemi ini. Secara cepat, saya mencoba men-sharingkan 7 tantangan gereja yang kemudian kita summary-kan dari Bilangan Research Center. Tantangan pertama adalah perpindahan anggota jemaat selama dan sesudah pandemi COVID-19 ini. Ini sudah pasti karena beberapa gereja mereka tidak mampu untuk melakukan live streaming. Kita tahu penetrasi internet adalah sekitar 65% di Indonesia. Bahkan beberapa gereja mainstream sampai sekitar 80% mereka tidak bisa melakukan ibadah online. Ya. Kemudian sudah pasti kalau kita bicara live streaming dengan mudah jemaat pun mungkin sekitar 30% sampai 50% mereka berpindah-pindah channel. Ibaratnya mereka melihat di handphone mereka atau melihat live streaming melalui TV. Dan ini sudah pasti akan menjadi tantangan. Sudah pasti beberapa gereja nanti kalau pandemi sudah berakhir akan kehilangan jemaatnya atau sebagian gereja kemudian juga malah bertambah jemaatnya. Ini merupakan satu tantangan, tapi yang puji Tuhan pada bulan Mei rupanya tantangan ini sudah semakin teratasin. Jadi hasil survei yang nanti akan dirilis oleh Bilangan Research Center pada bulan minggu depan, pada bulan Juni ini menunjukkan bahwa ternyata jemaat yang beribadah live streaming pada bulan Mei sudah mengalami kenaikan. Kemudian juga tantangan kedua adalah ketidaksiapan gereja dengan teknologi. Kita tahu selama ini gereja merasa nyaman, tidak banyak gereja yang melakukan digitalisasi pelayanan, dan tiba-tiba COVID-19 pandemi yang datang secara tiba-tiba ini membuat banyak gereja tidak siap dengan teknologi. Ya, sekali lagi Tuhan, dari survei pada awal bulan Juni ini juga menunjukkan gereja merespon dengan cepat. Mereka tahu ini merupakan panggilan mereka untuk melayani jemaat, mereka mencintai jemaatnya mereka bersama-sama melakukan solusi terhadap tantangan ini. Dan kita lihat penambahan konten digital
pada bulan selama pandemi ini sudah bertambah 2 kali lipat sampai 5 kali lipat dari sebelum pandemi. Ini menunjukkan gereja yang tidak siap dengan teknologi, tapi secara cepat pun mereka kemudian melakukan adaptasi untuk mengatasi kesalahan ini. Kemudian yang ketiga adalah jemaat merasa tidak ada engagement dari gembala atau pendeta. Sudah pasti live streaming, secara kognitif mereka mendapatkan, secara naratif mereka bisa mendengarkan firman Tuhan, tapi problem mereka sudah pasti secara afektif, secara emosional, dan juga mereka juga merasa miss sapaan pastoral, dan juga ada miss juga adalah yang berhubungan dengan social engagement, karena mereka tidak bisa melihat kawannya, komunitasnya untuk datang di gereja. Dan ini sudah pasti sesuatu yang tidak mudah diatasin, terutama kalau hanya mengandalkan teknologi semata. Kita berharap nanti ketika sudah PSBB berakhir, kemudian jemaat boleh masuk ke gereja kembali, boleh kembali ke gereja, walaupun saya yakin bahwa tidak semuanya pasti kembali ke gereja. Survei menunjukkan sebagian besar 50% daripada jemaat-jemaat mereka lebih memilih untuk menunggu lebih dahulu walaupun gereja sudah membuka. Dan saya juga cukup yakin nanti dalam jangka panjang yang namanya live streaming itu tetap menjadi salah satu pilihan. Mungkin 5 tahun lagi sekitar 15% sampai 30% jemaat masih memilih live streaming. Sudah pasti menjadi tantangan gereja. Karena survei membuktikan dari banyak penelitian bahwa kalau sudah lebih dari 2 bulan, manusia itu seringkali memiliki habit baru. Mereka yang mungkin kedalaman spiritualisnya kurang baik, atau engagementnya dengan gereja di masa lalu kurang baik, mungkin akan memilih live streaming. Perkiraan saya, di 5 tahun mendatang, ada 15% sampai 30% akan memilih live streaming. Kemudian tantangan keempat adalah sebagian gereja mengalami kekurangan atau penurunan pemasukan. Kira-kira mungkin barangkali penurunan pemasukan ini adalah sekitar 20% sampai 60%. 20% sampai 60% kolektenya turun. Dan dari survei juga menunjukkan kalau ini pandemi ini terjadi, kalau PSBB ini terjadi, tidak bisa beribadah, tidak bisa berkolektor, kira-kira sekitar 55% gereja dalam waktu 6 bulan akan mengalami problem untuk menutupin biaya operasional mereka. Sekali lagi, 6 bulan. Jadi sekarang sampai 6 bulan diperkirakan 55% gereja harus mencari cara-cara baru untuk menambah penerimaan mereka, mencari funding baru dan sebagainya. Bersyukurlah kalau sinode bisa ikut membantu atau kemudian bisa menggerakkan donatur untuk bisa mengatasi persoalan seperti ini. Jadi kita perlu doakan bersama-sama. Tapi kalau misalnya pandemi ini berakhir dan kemudian jemaat kembali beribadah, tentunya hal ini bisa teratasin. Dan kemudian sekolah minggu terabaikan, sudah pasti kita tahu pada saat live streaming tidak mudah untuk menjangkau anak-anak sekolah minggu. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak sulit untuk 10 menit, 15 menit, kemudian duduk untuk mendengarkan live streaming. Benar sekali. Gereja pun tidak siap untuk membuat konten-konten yang sesuai dengan anak-anak sekolah minggu. Tapi saya punya keyakinan, gereja pasti bisa memberikan solusi, mereka bisa beradaptasi, mereka bisa mempersiapkan konten-konten yang kreatif. Dan puji Tuhan saya lihat di tengah-tengah tantangan biasanya kreativitas dan inovasi itu akan muncul. Kita doakan bersama-sama gereja akan membuat konten-konten yang kreatif yang bisa dinikmati anak sekolah minggu. Karena ketika gereja dibuka, dan sangat mungkin sebagian besar orang tua juga tidak akan mengantarkan anak-anak sekolah minggu sampai kondisi dianggap betul-betul aman. Benar. Kemudian keenam adalah penginjilan tidak menjadi prioritas selama pandemi. Tapi saya juga melihat pada bulan Mei, ya, jadi penelitian ini dilakukan pada bulan April, tapi pada bulan Mei sebagian gereja kemudian sudah bisa mengatasi. Bahkan mereka menggunakan banyak konten-konten digital. Bahkan kemudian mereka menyadari selama pandemi ini ada kesempatan penginjilan yang mereka bisa lakukan jauh lebih besar kesempatannya dibandingkan sebelum pandemi. Jadi walaupun pelayanan misi secara fisik mungkin masih belum memungkinkan, tapi melalui konten digital mereka masih bisa meningkatkan iman daripada jemaatnya, menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketujuh adalah sebagian hamba Tuhan terutama khawatir mereka tidak dibutuhkan. Pada saat live streaming mungkin hanya 10%, hanya 20% saja hamba Tuhan yang bertugas melayani. Dan sebagian mungkin barangkali kemudian merasa
mempertanyakan panggilan mereka. Tapi puji Tuhan juga sebagian gereja pada bulan Mei pun juga kemudian bisa mengatasi, mereka kemudian melakukan banyak aktivitas sosial. Jadi menjadi satu pelayanan yang holistik. Dan survei menunjukkan hampir 70% gereja-gereja di Indonesia, mereka membantu jemaat yang kekurangan dan juga melakukan aktivitas sosial di luar gerejanya. Ya. Ini sungguh merupakan salah satu kesaksian yang baik. Ya, puji Gereja-gereja di seluruh Indonesia sebanyak 70% merespon apa yang menjadi panggilan mereka. Dan kemudian bersama-sama dengan hamba Tuhan, kemudian melayani jemaat yang kekurangan dan melayani komunitas di luar gerejanya. Ya. Wow, ternyata ini surveinya luar biasa banget ya. Saya rasa ini survei sangat membantu buat gereja-gereja di Indonesia untuk bisa memetakan bagaimana keadaan berjemaat hari-hari ini, baik selama musim pandemik COVID-19 ataupun nanti persiapan-persiapan apa yang perlu kita lakukan untuk menyambut the new normal. Terima kasih banyak buat Pak Handi Irawan bersama dengan Bilangan Research Center yang sudah membuat survei ini. Nah, pemirsa, tentunya Anda ingin tahu lebih dalam kan bagaimana gereja kita harus bersikap nih setelah mengetahui fakta yang diungkapkan oleh survei tersebut. Karena itu tetap stay tune bersama kami. Kita akan kembali lagi dengan bincang-bincang kita malam hari ini hanya di Good News Program. Kalau waktu live streaming yang nonton 1000 gitu misal, wah semangat nih membara. Tetapi kemudian yang nonton cuma 10. Nah ini gimana nih Pak? Masih bersama kami di Good News Program. Tema kita hari ini adalah Church in the New Landscape. Nah, tadi di segmen sebelumnya Pak Handi Irawan sudah menjelaskan panjang lebar nih ya tentang 7 tantangan yang dihadapi gereja hari-hari ini. Nah, kita tanya aja kita langsung mau tanya kepada Pak Handi dan ataupun juga ke Pak Rubin Adi. Ya. Menyapa setiap daripada Anda yang baru bergabung, jangan lupa apabila Anda memungkinkan menyaksikan melalui Facebook ataupun YouTube Anugerah Ministries. Yuk, sebelum terlambat kita langsung share aja ulang kepada teman-teman kita yang lain supaya mereka bisa tune in. Ya, menyapa Pak Rubin. Nah, Pak Rubin, menghadapi tantangan yang pertama, ini survei adalah sebuah fakta dan tentunya kita tahu bahwa ini tidak bisa dipandang enteng tentang hasil daripada survei ini. Karena kita tahu menanam sebuah gereja bukanlah sesuatu yang mudah. Sehingga dari satu jemaat misalnya dari satu keluarga, 2 keluarga, 3 sampai 100 sampai 1000 keluarga dan kemudian tiba-tiba pada waktu berpindah ini kalau memang tidak disadari bahwa jemaat adalah milik Kristus. Nah, ini bisa menjadi satu pergesekan, potensi pergesekan di antara satu gereja dengan yang lain. Nah, menurut Pak Rubin bagaimana nih? Silakan Pak Rubin. Pandemi ini menimbulkan, kalau boleh dibilang church shift, ada pergeseran, paradigm shift yang harus dilakukan oleh gereja, sebab tidak bisa seperti dulu. Kalau boleh saya catat, ada 5 hal sebetulnya yang kita harus sesuaikan diri. Yang pertama soal esensi ibadah, yang kedua tempat ibadah, yang ketiga relasi ibadah, yang keempat sarana ibadah, dan yang kelima pelayan ibadah. Ya. Nah, 5 hal itu saya jelaskan secara ringkas demikian. Esensi ibadah sekarang beralih dari ritual menjadi relationship. Orang pada waktu dulu sebelum pandemi ini ibadah itu lebih sifatnya komunal, bareng-bareng, rame-rame di gereja. Tapi sekarang lebih personal. Jadi kalau orang tidak merindukan Tuhan, maka dia akan malas beribadah. Sedangkan orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, walaupun dia sendiri lihat cuma laptopnya atau lihat hanya HP-nya, dia akan tetap beribadah secara online. Jadi esensi ibadah sudah bergeser dari ritual menjadi relationship. Yang kedua, tempat ibadah bukan hanya di gedung gereja lagi, tapi di rumah-rumah. Nah, jadi salah satu tanggung jawab yang kita harus lakukan sebagai gereja Tuhan adalah melatih seluruh jemaat untuk mengadakan mesbah keluarga. Saya rasa Bilangan Riset sudah melakukan survei bahwa
sedikit rumah tangga Kristen yang melakukan mesbah keluarga dibanding yang tidak melakukannya. Ini tantangan kita, karena tempat ibadah sudah beralih ke rumah, maka ayah harus dilatih jadi imam. Wow. Amin, ya. Kalau belum bisa, istri harus jadi penolong. Wow. Nah, gereja harus menyiapkan panduannya, sehingga ibadah nanti di gereja, kalaupun orang sudah bisa kebaktian lagi di gedung, itu hanya perayaan bersama-sama dari keluarga-keluarga yang memang sudah biasa mengadakan mesbah di rumahnya masing-masing. Wow. Ya, ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah relasi ibadah. Penting sekali dalam ibadah kita punya relasi yang baik. Tentu yang pertama dengan Tuhan secara vertikal, tapi kedua juga dengan sesama secara horizontal. Nah, karenanya saya mau katakan, kalau kita istilahnya hanya nonton saja ibadah minggu secara online, bahkan dari gereja kita masing-masing, maka itu akan boring, bosen. Karena relasi pribadi sangat penting. Karenanya saya dorong kalau ada rekan-rekan hamba Tuhan yang juga menyaksikan, jangan nunggu lagi COVID-nya selesai kapan. Kita harus segera bertindak sekarang. Yes. Right. Ya. Sebab kalau enggak ketinggalan. Apa yang kita harus lakukan? Perkuat kelompok-kelompok sel. Yes. Perkuat mentoring atau pemuridan. Ya. Nah, itu sifatnya bisa lebih multi arah kalau pakai video call, pakai Zoom, bahkan pakai telepon biasa. Ya. Karena kalau ibadah minggu itu biasanya kan satu arah. Ya. Tapi kalau yang lain seperti kelompok sel, pemuridan, itu multi arah. Dan jika demikian ibadah bukan lagi menjadi suatu liturgi, mesti ada pujiannya dulu, ada kolekte, ada khotbah, tapi menjadi lifestyle seperti gereja mula-mula. Setiap hari mereka beribadah. Ya. Karena pembicaraan mereka satu dengan yang lain itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin, amin. Ini menarik Jadi yang sekali. Ya. ya. Jadi yang pertama esensi ibadah, kedua tempat ibadah, ketiga relasi ibadah, keempat sarana ibadah. Bukanlah hanya di gedung dan fasilitasnya yang penting, tetapi sekarang kita harus meningkatkan pelayanan online. Ya. Itulah sarana ibadah atau fasilitas ibadah yang mau tidak mau kita harus siapkan. Ya. Berarti Dan kalau misalnya kami boleh tanya nih ya, berarti tadi ada satu kata-kata yang menarik dari Pak Rubin, bahwa terjadi satu shift dan juga paradigm shift. Nah, berarti apakah firman Tuhan mengatakan akan tiba suatu hari masa penampian? Apakah saat ini itu bisa disebut sebagai salah satu masa penampian ini, Pak? Sehingga orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka walaupun menggunakan fasilitas Zoom atau mungkin beberapa daerah yang kami lihat di Indonesia kan ada di lembah-lembah, di gunung-gunung, tidak ada signal, tetapi mereka masih walaupun mendapatkan bahan khotbah dari SMS yang 2G sekalipun, kalau mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu berarti tidak akan mengurangi semangat mereka untuk beribadah. Apakah benar demikian, Pak? benar, jadi masa ini bisa merupakan bagian dari masa penampian tersebut. Ya. Sehingga orang-orang sekarang seperti tadi saya katakan bukan sekedar komunal yang penting, komunitas, Yes. tapi personal, harus rindu. Ya. Sebab orang kalau dulu kan masih malas-malas ada yang dorong-dorong, ada rajak, Ya. ada Sekarang udah sungkannya. ada yang dorong. Apalagi Nggak ada kalau yang misalnya dorong. kalau nggak ke gereja hari Minggu merasa dosa nanti disambar geledek gitu ya, atau orang tua itu misalnya mulutnya nggak bisa diam karena anaknya belum bangun, belum mandi, belum ke gereja, walaupun di gereja misalnya TikTokan atau misalnya Instagram storyan gitu, Pak ya. Ya. Jadi sekarang ini istilahnya benar-benar orang-orang yang memang setengah hati, mereka senang banget gitu karena ya puji Tuhan karena nggak lagi dipaksa ke gereja. Jadi Betul. namun demikian, Pak, sebagai hamba Tuhan tentunya kita tahu bahwa berkhotbah di hadapan gereja yang penuh itu sebagai manusia kita punya jiwa, kita punya perasaan, kayaknya kita lebih semangat gitu ya, nggak bisa Daripada berkhotbah di depan kamera dan nggak tahu siapa yang nonton. Ya. nantinya pada waktu misalnya sama, Pak, ini kayaknya juga terjadi pergeseran. Kalau waktu live streaming yang nonton 1000 gitu misal, wah semangat nih membara, tetapi kemudian yang nonton cuma 10. Nah ini gimana nih, Pak? Jadi ini paradigm mindset ini Bapak bisa memberikan
wejangan kepada kami semua nih. Saya lihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah sedang menyaksikan, baik dari kota kecil, kota besar, dari dalam Indonesia ataupun bahkan dari luar negeri. Silakan, Pak. Ya, kita berkata bahwa beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Amin. Jadi tugas kita adalah menabur benih. Soal tumbuh atau tidak kan aku menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang akan memberi pertumbuhan. Yes. Amin. Nah, saya ingat satu peristiwa, seorang diaken namanya Filipus. Itu melakukan KKR di Samaria, banyak sekali orang bertobat. Ya. Tapi Roh Kudus kemudian menuntun dia untuk pergi ke satu jalan namanya Jalan Sunyi. Dan dia hanya ketemu satu orang, yaitu Sida-Sida dari Ethiopia. Dari Ethiopia. Tapi karena dia taat, dampak dari pelayanan kepada satu orang ini luar biasa. Sampai sekarang kan kita lihat banyak orang-orang yang kemudian bertobat karena pelayanan Filipus kepada Sida-Sida Ethiopia itu. Ya. Jadi kita nggak pernah tahu bahwa hasilnya mungkin yang nonton istilahnya sedikit. Ya. Tetapi dampak yang dihasilkan kita serahkan kepada Tuhan. Dia pasti melakukan bagiannya. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, nanti kita akan lanjut dengan bincang-bincang kita ya, Pak Rubin dan Pak Handi. Ya, baik. Mohon bersabar, kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali lagi pemirsa hanya di Good News Program. Di satu sisi, berbahagialah mereka-mereka yang ingin mendapatkan pengalaman bersama Tuhan dengan media sosial. Mengenai ekspektasi saya terhadap gereja selama masa pandemik ini, tentunya kami mengharapkan sebuah gereja yang tetap engage kepada jemaatnya, karena memang secara fisik tidak bisa bertemu, tapi tentunya kebutuhan jemaat terus berjalan untuk kebutuhan makanan rohani mereka. Nah, ada beberapa gereja yang saya selama ini sudah ikutin ibadah online-nya, baik yang saya tonton lewat YouTube ataupun lewat channel live di First Media, yaitu GBI Anugerah sendiri, ada Gereja Mawar Sharon dari Surabaya, Alpha Omega Church yang dari Surabaya juga, dan juga GBI Gilgal dari Jakarta. Untuk beribadah secara online ini saya biasanya melalui YouTube dan juga Facebook Live. Selama masa pandemik ini atau Church from Home, saya biasanya di hari Minggu itu Anugerah Church, NDC, JTCC dan juga GBI Gilgal. Kami berharap gereja dapat memaksimalkan penggunaan teknologi. Kita masih tetap bisa ikut gereja online gitu ya, dan buat saya itu sangat bermanfaat ya. Gereja harus keluar untuk berbagi kasih dengan jemaat dan komunitas yang ada di sekitar gereja. Saya berharap gereja tidak mati, tidak berhenti bertumbuh dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan terlebih lagi tidak dibatasi oleh teknologi. Kami berharap gereja dapat terus mengupayakan cara-cara terbaik beribadah yang aman untuk anak-anak sampai orang tua. Nah, yang kedua, gereja bisa menjadi keluarga atau komunitas bagi mereka yang membutuhkan bantuan, terutama yang terkena dampak pandemi. Gereja itu diharapkan untuk dapat terus up to date untuk makanan rohani atau untuk khotbah-khotbah yang diberikan sesuai dengan kondisi dan keadaan dunia yang terjadi saat ini. Untuk saya yang seorang ibu, saya juga berharap tidak hanya untuk ibadah umum, tapi untuk ibadah anak-anak juga terus ada, karena itu juga mereka, anak-anak juga butuh makanan rohani. Harus berperan aktif khususnya untuk jemaat-jemaat yang terkena dampak langsung pandemik ini. Saya pribadi seharusnya tidak terlalu enjoy dengan online service, karena ya kebiasaan saya masih tetap harus datang ke suatu tempat. Gereja harus tetap menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan jemaatnya, supaya jemaat tidak merasa sendirian, tetapi jemaat merasa lebih kuat di dalam Tuhan. Gereja yang full empathy, gereja yang mempunyai metode-metode dan cara
informasi bagaimana jemaat tersebut itu tetap dapat keep that relationship going on dengan Tuhan. Itu satu, bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan seperti informasi financial, informasi kesehatan, informasi many other things yang bisa dibilang gereja tersebut mempunyai set of schedule yang relevan. Kalau saya boleh sarankan adalah tetap melakukan transformasi digital, jangan sampai yang sudah susah payah dilakukan selama masa pandemi ini dihilangkan begitu saja sehingga sia-sia kemajuan yang sudah tercapai. Nomor 2 adalah tentunya mengikuti anjuran dan juga panduan daripada pemerintah untuk bagaimana caranya untuk menerapkan keamanan physical distancing. Nomor 3 tentunya menjaga kesehatan bersama, kesehatan dari semua pekerja maupun pengunjung gereja supaya semuanya aman sehingga juga tidak terjadi penyebaran COVID-19 ini di kalangan gereja. Puji Tuhan. Pak Andi, silakan komentarin dari apa yang tadi Bapak sudah dengar sedikit penjabaran daripada Pak Rubin. Silakan Pak Andi. Ya, jadi tadi Pak Rubin katakan sebelum pandemi ini 2/3 atau 2 di antara 3 keluarga Indonesia itu tidak menyelenggarakan ibadah keluarga. Dan selama pandemi terjadi peningkatan yang luar biasa. Salah satunya juga karena gereja menghimbau, gereja mendorong, dan gereja juga menyediakan materinya. Puji Tuhan. Nah, kita mau membahas tantangan yang kedua nih Pak ya, karena nyambung. Kan tadi di bilangan research dari surveinya dikatakan ketidaksiapan gereja terhadap teknologi ya. Nah, ini harus diakui bahwa kalau melakukan ibadah secara digital itu memang banyak sekali pernak-perniknya, seperti kesalahan teknis yang kita alami malam hari ini gitu ya. Internetnya mungkin tidak stabil gitu ya, macam-macam. Nah, ini bagaimana supaya gereja itu bisa siap untuk masuk ke dalam teknologi ini dan bukan cuma sekedar masuk tapi to conquer it. Bagaimana kita bisa menjadi ahli, bagaimana kita bisa memenangkan media bagi Kristus. Menggunakan sarana-sarana yang sederhana pun bisa. Misalnya dengan handphone biasa ini, asal resolusinya cukup bagus. Lalu dengan handphone lain untuk suara, jadi ada handphone untuk ambil gambar atau video, ada handphone untuk ambil suara. Itu sudah cukup bisa menyiarkan sesuatu yang baik, bisa lewat WA dan sebagainya, atau melalui Instagram Live atau Facebook Live. Jadi mestinya ada anak-anak muda lah tim ya yang bantu, walaupun sebetulnya nggak terlalu sulit dan kita tidak harus menggunakan barang-barang yang mewah-mewah karena orang berpikir waduh ini kan biayanya besar. Pakai yang sederhana pun bisa sebetulnya. Dan sekarang sudah ada pelatihan-pelatihan praktis yang murah juga untuk kita bisa melakukan ibadah online tersebut. Ya, nah ini saya mau tanya Pak Rubin. Menurut Pak Rubin, apakah bisa dibilang bahwa gereja itu kecolongan terhadap kondisi ini, bahwa banyak sekali gereja-gereja yang off guard, terutama di dalam masa 2-3 minggu pertama di awal pandemi, di mana tiba-tiba pemerintah memutuskan bahwa gereja sebaiknya tutup pintu, bukan cuma gereja nih ya, seluruh rumah ibadah dari agama apapun di Indonesia tidak boleh lagi ada orang datang. Nah, menurut Bapak bagaimana? Ya, memang selama ini sosial media sudah digunakan oleh banyak gereja, Instagram, Facebook dan sebagainya. Cuma kalau harus live streaming itu kan berat. Kalau menurut saya yang paling simple adalah tapping dulu, direkam dulu. Nah kalau direkam itu kan bisa diedit nanti, bisa ditambahin, bisa suaranya kurang baik ditambah dengan yang lain dan mestinya tidak terlalu sulit kalau memang kita bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang muda lah yang lebih ngerti. Atau biasanya dari sinode masing-masing itu bisa memberikan masukan-masukan tutorial baik secara misalnya lewat WA group yang dibagikan atau YouTube dan sebagainya, dengan tutorial singkat tersebut bisa dilakukan. Atau gereja-gereja besar yang bersedia membantu rekan-rekan gereja kecil lain untuk melakukan live streaming. Tapi seperti tadi penelitian yang Pak Andi sampaikan,
Dalam 1 bulan ini banyak sekali gereja-gereja yang selama ini tertinggal sudah mulai mengejar ketinggalannya dan ini memberikan harapan yang baik buat kita semua. Ya. Nah, kalau menurut Pak Andi, Irawan gimana Pak Andi? Nah, kalau saya mau melihat satu perspektif yang lain ya, terutama di generasi milenial dan generasi Z ini. Justru ini merupakan salah satu kesempatan. Saya yakin pandemik ini Tuhan izinkan dan justru pada waktu yang sangat tepat. Kalau kita melihat di era digital seperti ini, kita tahu bahwa terutama penggunaan media sosial misalnya, rata-rata orang Indonesia menggunakan media sosial itu kira-kira sekitar 3,5 jam per hari. Dan salah satu karakter daripada milenial dan generasi Z, mereka adalah orang-orang yang ingin self-expression, dan kemudian kedua adalah on demand. Jadi kita bersyukur dengan penambahan konten-konten digital ini, kita berharap akan memberikan dampak yang positif. Artinya adalah, selain nanti mereka beribadah, mereka secara kognitif, secara naratif, mereka memahami firman Tuhan, tapi di luar ibadah gereja, di luar daripada hari Minggu, di luar apakah mereka datang ke gereja atau ibadah live streaming, saya berharap sifat mereka yang self-expression dan on demand, yang merupakan 2 karakter yang sangat penting untuk digital ini, justru mereka akan banyak bisa membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui sosial media. Dan saya cukup yakin 5 tahun mendatang, mereka mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan dengan jumlah jam yang bisa lebih banyak dibandingkan pada saat hanya di gereja saja. Dengan banyak konten digital yang baik, akan membuat mereka yang suka on demand, kapan saja mereka bisa akses self-expression, jadi menggunakan Facebook, menggunakan Instagram Live, mereka bisa komentar, mereka bisa berinteraksi, ini memberikan dampak yang mudah-mudahan besar. Tapi di satu sisi, challenge-nya adalah sudah pasti, ada sebagian jemaat, pada saat mereka menggunakan media sosial, mereka hanya ingin mendapatkan informasi mengenai Tuhan. Jadi yang berbeda dengan mungkin anak-anak milenial atau generasi Z yang betul-betul melakukan engagement, experience God, bukan mendapatkan informasi mengenai Tuhan melalui media sosial. Jadi ada 2 nanti segmen yang sangat besar. Di satu sisi problem karena mereka hanya ingin dapat informasi mengenai Tuhan. Tapi di satu sisi berbahagialah mereka-mereka yang ingin mendapatkan pengalaman bersama Tuhan dengan media sosial. Jadi media sosial adalah 2 hal yang bisa memberikan dampak yang positif, tapi di satu sisi kekurangan media sosial justru membuat beberapa segmen atau beberapa jemaat itu tidak ada engagement dengan firman Tuhan, dengan Tuhan itu sendiri. Ya, amin. Terima kasih Pak Handi. Ya, kita akan take a break ya. Dan itu penting banget. Jadi rupanya bukan cuman mencari informasi tentang Tuhan melalui media sosial atau platform-platform digital, tapi bagaimana kita bisa mengalami Tuhan setelah kita melihat konten-konten digital tersebut ya. Kayaknya kita punya pengalaman juga nih di Anugerah Church ya, bagaimana kita melakukan pemuritan kita secara online ya. Ada kelas Holy Spirit waktu itu pas hari Pentakosta, dan ketika kita mendoakan mereka meskipun melalui Zoom, tapi ada beberapa orang yang dilawat oleh Roh Kudus dan mendapatkan baptisan Roh Kudus melalui online. Rupanya Tuhan kita nggak gaptek ya, kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, oke, kita akan take a break dulu ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan tetap lanjutkan nanti perbincangan setelah yang satu ini. Karena kebutuhan kita yang pertama sekarang bukan membangun gedung, tetapi adalah proyek kemanusiaan, menolong orang yang nggak bisa makan dan sebagainya. Masih bersama kami dalam Good News Program. Tema kita hari ini adalah Church in the New Landscape. Ya,
Puji Tuhan ya, kita bisa sambung lagi dalam segmen yang kelima ini. Nah, kita mau membahas satu topik yang cukup sensitif nih ya. Tantangan yang berikutnya menurut bilangan Research Center ya, menurut survei yang mereka lakukan, gereja semasa pandemi COVID-19 ini mengalami penurunan dalam hal penerimaan keuangan mereka, baik secara persembahan maupun secara perpuluhan, dan itu memang bisa saja terjadi karena kita lihat semua industri, semua segi bisnis itu benar-benar terpukul karena pandemik ini, karena PSBB yang dilakukan, lockdown dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah gereja harus bersikap? Karena kita juga menyadari bahwa ada beberapa gembala sidang yang sempat mengangkat ini dalam khotbah online mereka, mengajarkan kepada jemaat mereka untuk tetap menabur di masa pandemik seperti ini, dan itu menuai kecaman yang sangat keras. Karena seakan-akan gereja mata duitan, kenapa masa sulit masih juga ngomongin duit gitu kan ya. Tapi di sisi yang satunya kita juga bisa melihat gereja mempunyai kesulitan keuangan ketika misalnya gereja sedang membangun gedung dan ini semuanya sedang mangkrak, sedangkan harus diselesaikan pembangunan itu misalnya. Atau yang kedua, gereja tidak punya gedung tapi sewa di sebuah mall. Meskipun pandemik tetap aja uang sewa harus dibayar gitu kan ya. Jadi ini merupakan sebuah dilema. Baiknya seperti apa? Pak Rubin mungkin bisa menjawab terlebih dahulu, Pak Rubin. Baiknya seperti apa gereja bersikap? Silakan Pak. Ya, baik. Memang kita semua sedang menghadapi tantangan keuangan, baik pengusaha, karyawan, termasuk gereja. Ya, pemasukan dari jemaat ke gereja yang saya gembalakan juga bisa turun kira-kira 50%. Saya juga sebagai ketua sinode juga melihat bahwa angka penurunan itu bahkan lebih dari 50%. Jadi apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita harus berpada dengan apa yang ada, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita harus potong cost yang kira-kira bisa dikurangi. Kemudian kita sebagai pemimpin berusaha untuk menjaga kalau bisa seluruh staf kita tetap mendapatkan gaji seperti biasa. Ya kalau ada pemotongan mesti dari pemimpinnya dulu lah yang dengan anak buahnya yang dikorbankan. Karena biasanya pemimpinnya yang paling gede ya Pak ya. Jadi ya memang kita harus seperti begitu. Lalu kemudian tetap di dalam masa sulit pun ada panggilan untuk kita menabur. Seperti janda Sarfat itu kan di tengah kesulitan tetap menabur. Ishak tetap menabur. Menabur dalam arti di gereja yang saya gembalakan, setiap minggu tetap ada bantuan yang kita berikan kepada masyarakat, kepada jemaat yang kekurangan, walaupun penerimaan gereja sangat berkurang. Nah, proyek-proyek yang ada, misalnya pembangunan dan sebagainya, ya kita mesti bicaralah supaya itu dihentikan dulu, dipending untuk sekian lama. Karena kebutuhan kita yang pertama sekarang bukan membangun gedung, tetapi adalah proyek kemanusiaan, menolong orang yang nggak bisa makan dan sebagainya. Saya merasa bahwa semua harus dimulai dari pemimpin. Dan seorang pemimpin ya harus berani berkorban. Termasuk fundraising. Ya Pak Handi, memang saya lihat mengusulkan di bilangan riset itu kalau bisa sinode subsidi silang begitu ya. Dan gimana nih, Pak? Kita memang melakukan itu Pak, kita melakukan. Jadi sudah berapa miliar yang kita cari dana lalu sebarkan. Tapi sinode-sinodenya sendiri juga kena imbasnya sekarang. Ya, nah ini saya mau tanya juga nih, nanti bisa silakan dikomentarin baik oleh Pak Handi yang juga adalah seorang pengusaha dan juga oleh Pak Rubin. Nah kalau kita lihat perusahaan, kan hari ini juga banyak yang bangkrut loh. Bahkan beberapa pemimpin negara sudah membuat statement, beberapa pekerjaan akan hilang dan beberapa hilangnya hanya sementara dan nanti balik lagi. Tetapi beberapa pekerjaan akan hilang permanen.
Nah, kalau perusahaan kita lihat ada satu perusahaan yang besar dan kemudian akan buy out perusahaan yang kecil alias merger nih Pak. Nah, apakah memungkinkan pada saat-saat seperti ini gereja Untuk itu gereja-gereja merger kemudian gitu. merger nih? Apakah berani nih gereja-gereja misalnya merger untuk berbesar hati daripada misalnya ya maaf kata nih gereja harus bangkrut misalnya. Kita tentunya tidak menghendaki adanya gereja bangkrut. Nah, menurut baik Pak Rubin nanti dengan Pak Handi silakan tolong dikomentar ini, silakan. Ya, jadi kemungkinan untuk merger itu selalu ada, tapi itu tergantung dari keterbukaan daripada para hamba Tuhan. Ya. Kalau misalnya gereja itu sifatnya sentralisasi, sentralistik, lebih gampang memerger. Tetapi kalau sifatnya otonom atau desentralisasi, itu jauh lebih sulit. Nah, mungkin lebih mudah perusahaan yang merger daripada gereja desentralisasi yang gabung. Ya. Tapi ini kalau soal perusahaan, Pak Handi ini pakarnya ini. Bagaimana pendapat Pak Handi? Apa yang harus dilakukan oleh gereja, Pak, ketika penerimaan keuangan mereka menurun seperti sekarang ini? Ya, mungkin saya ngomentarin langsung dua hal tadi ya. Kalau kita bicara mengenai kolektor yang turunnya kira-kira antara 20% sampai 60% itu rata-rata. Tentu saja ada juga yang turun sampai 80%, terutama yang di luar Jawa ya. Jadi secara umum kita melihat tentu ada dua aspek. Satu adalah penerimaan dan pengeluaran. Untuk penerimaan tidak banyak cara lain. Pertama kali gereja harus memudahkan transaksi untuk kolektor. Jadi cara-cara konvensional sudah pasti digantikan dengan cara-cara digital. Jadi membuka dengan mulai m-banking, kemudian dengan e-money, e-wallet, dengan GoPay, dengan OVO. Dan kita lihat mereka sudah punya jumlah pelanggan kan 100 juta. Jadi cukup banyak jemaat yang sebenarnya sudah bisa menggunakan transaksi digital payment baik m-banking maupun e-money. Kemudian kedua, yang namanya digital itu sebenarnya banyak mengurangi pengeluaran. Dulu meeting-meeting, pertemuan dan banyak hal dengan cara-cara digital sebenarnya pengeluaran juga relatif turun. Jadi penerimaan bisa ditambah dengan kemudahan transaksi, termasuk tadi cross funding. Kalau sinodenya bermurah hati itu salah satu hal yang baik. Tapi itu saja dari segi pengeluaran kita berharap melalui digital sudah berkurang. Kemudian kedua, tentu hal-hal yang tidak prioritas. Kayak contohnya pembangunan fisik. Gereja pada dasarnya ke depan sudah pasti kembali lagi merupakan fellowship. Jadi persekutuan dari orang-orang yang beriman. Jadi jangan hanya melihat fisik yang besar, gedung yang besar. Nah, sebagian akan digantikan dengan kemampuan digital untuk melayani jemaat-jemaat tadi. Kemudian mengenai masalah pandangan saya ke depan, tidak bisa dihindarin bahwa ke depan kalau pandemi ini agak berlarut dan kita tahu semuanya tergantung kemurahan Tuhan. Kita berdoa supaya jangan terjadi second wave di Indonesia. Supaya pandemi tadi tahun 2022 mungkin kembali normal, semester 2 tidak akan normal sudah pasti. 90% bisnis mengalami penurunan. Hanya 10% yang mengalami kenaikan. Yang naik itu apa? Kesehatan dan digital. 90% mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu kita akan melihat bahwa semester 2 juga menjadi sesuatu yang tantangan besar di gereja-gereja Indonesia. Kalau kondisi normal, kira-kira setiap tahun total persembahan di seluruh Indonesia itu jumlahnya memang cukup besar, yaitu di atas kira-kira sekitar di atas sedikit atas 10 triliun. Tapi sudah pasti dengan dropnya seperti ini, kita bisa bayangkan dengan pengeluaran yang sudah terlanjur besar. Maka dugaan saya memang ke depan ada beberapa gereja-gereja kecil yang memang tidak mampu menjalankan operasionalnya. Apa yang mereka lakukan sudah pasti hamba Tuhan dengan kebesaran hati mungkin barangkali melakukan konsolidasi ya untuk menyelamatkan jemaatnya supaya jemaatnya bisa terlayani. Kalau untuk mega church, saya melihat sebagian mega church akan bertahan. Mereka punya sumber daya manusia, mereka punya digital asset yang luar biasa, dan mereka juga memiliki banyak capability yang membuat mereka bertahan. Bahkan dengan situasi seperti ini, industri properti sudah pasti juga mengalami pukulan telak, dan biasanya mal-mal sebagian juga akan sepi, dan banyak tenan-tenannya tidak terpakai, dan mereka bisa bekerja sama dengan gereja. Itu salah satu cara juga gereja bisa mengurangi biayanya. Tapi pada saat yang bersamaan kita melihat mega church sudah pasti memiliki banyak kesempatan karena mereka punya kapasitas, tapi gereja kecil sekali lagi suka tidak suka kita akan melihat dengan manajemen mereka yang kurang, capability yang kurang, kondisi keuangan yang kurang. Bukan saya memang sangat sayang kalau harus ditutup.
Mereka perlu berkonsolidasi dengan beberapa gereja untuk merger. Dan disinilah kita akan melihat. Saya berharap banyak hamba Tuhan, mereka memiliki kemampuan untuk sharing leadership. Karena ketika merger, ketika gereja seolah-olah diakuisisi, itu sudah pasti akan menimbulkan perspektif bahwa mereka kemudian tidak menjadi leader lagi, dan kemudian mereka kehilangan kontrol dan sebagainya. Maka gereja perlu bijak ketika melakukan konsolidasi, tapi saya yakin gereja-gereja kecil, kalau pandemi ini cukup panjang, ada beberapa yang mereka harus realistis dan melihat salah satu kemungkinan untuk bergabung atau berkonsolidasi dengan gereja-gereja yang sudah mapan. Ya, very good statement. Jadi istilahnya gereja harus mau berbuka diri lah, istilahnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, kemarin saya lihat ada satu video yang menarik nih, yang dikeluarkan oleh Pak Rubin juga nih, tentang kemampuan untuk beradaptasi. Nah, menurut Pak Rubin bagaimana nih? Apakah bagaimana caranya gereja harus beradaptasi terhadap hal-hal baru nih? Karena Bapak mengatakan dalam statement Bapak, yang terkuat belum tentu akan survive kalau mengingat pelajaran dari dinosaurus atau apa yang Bapak sebutkan itu. Silakan, Pak. Ya, jadi saya memang sampaikan di dalam inspiring message bahwa kita ini harus belajar beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Misalnya seperti tadi sudah dikatakan 90% bisnis akan mengalami kesulitan besar lah. Tapi ada bisnis yang masih jalan, bahkan meningkat. Ya, antara lain alat-alat kesehatan atau yang bersifatnya digital dan sebagainya. Mungkin ada perusahaan yang harus beralih begitu kepada bidang-bidang di mana masih bisa survive. Begitu juga dengan gereja. Ketika ibadah-ibadah offline ini belum tahu kapan bisa mulai, karena sejak new normal beberapa gereja mulai mengadakan ibadah, kalau kita lihat grafiknya yang tertular ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi ini sangat berbahaya sebetulnya. Nah, tetapi kita lihat penyesuaian itu ya tentu harus dilakukan. Salah satunya adalah memang harus memperkuat kemampuan kita di dalam bidang digital. Jadi ibadah online itu sudah merupakan keharusan ketika gereja ingin tetap bertahan. Dan ibadah online seharusnya ke depan bukan hanya menyiarkan apa yang ada di gedung gereja. Karena nanti orang yang sudah ada di gedung gereja malas juga, karena sama kan, ke gereja sama di rumah sama. Seharusnya itu menjadi sebuah upaya untuk pekabaran Injil, untuk penjangkauan jiwa baru yang khotbahnya lebih relevan, waktunya lebih singkat, pujiannya lebih menarik, dan ada pelayan-pelayan online yang bisa ditelepon, yang bisa kasih konseling, berdoa, ada membership online, dan model semacam itu. Dan itulah merupakan hal yang menurut saya salah satu upaya untuk kita bisa beradaptasi di masa new normal ini. Good. Ya, terima kasih Pak Rubin. Kita akan break sebentar. Nanti kemudian kita akan kembali bincang-bincang bersama dengan Pak Rubin dan juga Pak Handi Irawan. Ya, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Karena kita tahu bahwa kondisi ini tidak mudah. Sekali lagi, gereja bukan cuma organisasi, bukan saja nama seperti misalnya GBI atau gereja sinode lain, GPDI, GKI, dan yang lain-lain. Tetapi termasuk orang-orang, yaitu Anda di dalamnya dan saya. Ada banyak pengusaha, mungkin Anda concern. Ada orang-orang, mungkin para profesional, mungkin Anda concern. Silakan bertanya di segmen berikutnya. Nanti narasumber akan menjawab. Anda bisa ketikkan di channel YouTube kami, dan dengan senang hati nanti kami akan membantu menanyakan kepada para narasumber. Hanya di Good News Program. Menurut saya ini kesempatan yang baik generasi muda bisa terlibat di dalamnya, karena generasi muda paling menguasai sosial media. Dan mereka akan berkobar-kobar untuk Tuhan ketika mereka diberi kesempatan dan diarahkan oleh generasi yang lebih senior. Ya, kembali bersama kami di Good News Program. Anda masih ditemani oleh Daniel dan Debbie, dan tentunya ada dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum dari Sinode Gereja Bethel Indonesia, dan juga ditemani oleh Bapak Handi Irawan,
ketua daripada Bilangan Research. Nah, kembali kepada para narasumber. Nah, mari kita berbicara tentang generasi yang akan datang. Nah, kita tahu bahwa generasi yang akan datang ini perlu dipersiapkan, dan tidak lain tidak bukan ini masuk kepada tantangan berikutnya, yaitu sekolah minggu ya, atau tantangan kepada anak-anak yang lebih kecil nih, tantangan kelima. Nah, kita tahu bahwa tentunya seringkali generasi anak-anak sekolah minggu itu di nomor sekian kan, kita nggak bisa pungkiri ini. Nah, bagaimana nih supaya generasi muda kita bisa tetap dipersiapkan dengan baik, supaya mereka tetap menjadi generasi yang handal, mereka tetap mengasihi Tuhan, mereka mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Pak Rubin mungkin bisa menjawab, silakan. Menurut saya memang pada masa ini kesempatan untuk generasi muda, anak kecil, remaja dan pemuda sangat terbuka lebar. Dan mungkin melalui wabah corona ini Tuhan sedang mendesak kelompok orang-orang muda itu untuk maju di depan. Karena apalagi dalam masa new normal, orang-orang tua itu kan lebih rentan begitu. Nah, jadi asal orang-orang muda menangkap kesempatan ini, mereka bisa melengkapi diri. Dan tentu yang melengkapi mereka adalah para hamba Tuhan di gereja yang memberdayakan keluarga. Orang tua harus maju di depan. Nah, itu sebabnya seperti misalnya tadi saya katakan, pelayanan online yang akan datang itu harus merupakan sesuatu yang bukan hanya menyiarkan apa yang ada di gedung gereja. Dan tentu ini kreativitasnya mesti dari orang-orang muda, termasuk dari anak-anak tersebut. Nah, jadi kuncinya adalah kembali pada keluarga. Panggilan keluarga adalah memuridkan anggota keluarganya masing-masing. Jadi kalau anggota keluarganya bisa dimuridkan, mulai dari anak kecil, remaja, pemuda, semuanya bisa menjadi pasukan yang militan bagi Tuhan. Dan saya rasa gereja sekarang harus mulai memperhatikan hal itu. Pendeta tidak boleh menjadi minister, pelayan yang melayani segala macam. Dia menjadi equiper. Dia harus melengkapi seluruh jemaatnya supaya jemaatnya bisa melayani baik dalam rentang usia berapapun. Demikian. Ya, puji Tuhan. Mantap sekali. Kita masuk ke tantangan berikutnya ya. Ya, tantangan berikutnya itu adalah tentang penginjilan nih ya. Kalau biasanya kan orang diutus untuk masuk ke daerah tertentu melakukan penginjilan. Nah, sekarang karena social distancing, nggak boleh terbang, ini menjadi sulit. Bagaimana nantinya di era pasca pandemik COVID-19 ini, penginjilan ini nanti seperti apa kira-kira? Mau bertanya sama siapa dulu nih? Ya, tentunya kepada Pak Rubin Adi. Oh ya, nanti silakan dikomentari oleh Pak Andi juga. Silakan Pak Rubin. Oh, baik. Jadi sebetulnya saya melihat bahwa kesempatan penginjilan itu makin terbuka melalui sosial media sekarang. Selama ini gereja hanya bicara kepada 4 temboknya, kepada jemaatnya. Sekarang sudah bicara lantang keluar karena itu disiarkan secara online ke mana-mana. Nah, jadi model konvensional harus ketemu orangnya dan sebagainya, itu harus dilengkapi sekarang dengan model sosial media yang lebih luas. Kalau kita lihat Matius 24 ayat 14, Injil Kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru setelah itu tiba kesudahannya. Justru melalui pandemi ini, maka Tuhan sedang menggiring kita untuk melakukan hal yang semacam itu. Bukan lagi memikirkan gedung gereja, mimbar sentris. Tetapi justru melalui sosial media, penginjilan itu bisa dilakukan. Dan menurut saya ini kesempatan yang baik generasi muda bisa terlibat di dalamnya, karena generasi muda paling menguasai sosial media, dan mereka akan berkobar-kobar untuk Tuhan ketika mereka diberi kesempatan dan diarahkan oleh generasi yang lebih seniornya. Ini menarik sekali ya. Oke, Pak Handi silakan dikomentari. Kemudian nanti saya akan bertanya lagi nih. Ya, saya rasa setuju sekali. Ini rasanya Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa. Tadi sekali lagi dari hasil survei menunjukkan rata-rata orang Indonesia menggunakan sosial media 3,5 jam. Wow. Dan angkanya itu pasti akan naik sekali lagi. Dan 3,5 jam itu sebagian besar digunakan untuk apa? Ada 2 kegiatan besar yang digunakan oleh anak-anak muda, yaitu adalah main game. Yang kedua, selain main game, apa yang mereka lakukan? Mereka mendengarkan musik. Nah,
bayangkan kalau seandainya gereja-gereja kemudian merespon dengan konten-konten yang baik, yang kreatif, dan mereka juga membangun kanal-kanalnya, menciptakan membership, membangun follower yang baik, dan akhirnya konten-konten ini saya berharap mudah-mudahan menggantikan jumlah sebagian daripada main game-nya. Kalau kemarin main game-nya rata-rata misalnya 10 jam per minggu, kemudian 1-2 jam bisa di-shifting. Bermain game, tapi game yang berupa edukasi firman Tuhan. Demikian juga mereka mendengarkan musik, kemudian di-shifting menjadi musik-musik gereja, ini satu kesempatan. Yang kedua adalah pada saat krisis, pada saat pandemi seperti ini, saya yakin Tuhan sudah memberikan beban kepada gereja dan jemaatnya. Mereka harus bersama-sama membantu bangsa ini, bersama-sama melakukan aktivitas sosial. Sama seperti Paulus sudah banyak mengajarkan, membantu bukan hanya mengabarkan Injil, tapi membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan, dan gereja masih bisa melakukan pelayanan yang secara holistik, dan itu merupakan bagian penginjilan yang efektif pula di tengah-tengah situasi seperti ini. Itu yang bisa saya tambahkan. Nah, selagi tadi Bapak Handi dan juga Pak Rubin berkata-kata tentang sosial media anak-anak muda, ini saya juga lagi kepikir nih tentang sekolah-sekolah Alkitab. Nah, Pak Rubin juga mengepalai sebuah sekolah Alkitab yang sangat dinamis sekali. Nah, apakah kira-kira ke depan apakah akan ada perubahan kurikulum nih? Apakah mungkin akan ada kurikulum penginjilan 4.0 melalui TikTok misalnya? Atau mungkin penulisan skrip, atau mungkin bagaimana how to handle kamera misalnya, fotografi, mungkin videografi, live streaming. Apakah menurut Pak Rubin ini akan diadakan perubahan dahsyat dari kurikulum daripada sekolah Alkitab? Silakan Pak Rubin. Ya, ada survei bahwa lembaga-lembaga itu kadang-kadang sulit mengalami perubahan. Salah satu lembaga yang sulit mengalami perubahan adalah gereja. Tetapi yang lembaga yang lebih sulit lagi mengalami perubahan adalah sekolah teologi. Jadi apa yang diajarkan 50-100 tahun yang lalu masih diajarkan pada masa kini. Saya merasa bahwa melalui wabah corona ini memang shifting yang luar biasa itu sedang diizinkan oleh Tuhan. Ya, ada banyak hal yang buruk tentu karena pandemi ini. Tetapi kalau kita melihat dari bukan hanya dari bawah tapi dari kacamata atas, dari sudut pandang Tuhan, ini memang harus ada perubahan-perubahan yang sangat radikal juga di sekolah Alkitab. Dan saya dalam sinode gereja kami sedang menyiapkan, mungkin 2 bulan ini akan meluncur apa yang disebut sebagai Bethel e-learning. Dan itu merupakan program sekolah Alkitab yang semuanya akan dilakukan secara e-learning melalui sosial media dan sebagainya. Dengan konten-konten yang ya update begitu dengan situasi sekarang. Dan saya melihat bahwa ini kesempatan, jadi sebetulnya sudah ada pemikiran dari dulu, tapi melihat kesempatan ini sepertinya Tuhan mendorong-dorong supaya kita lari, bukan cuma jalan, jadi kita lakukan lah. Nah, tetapi sekarang dinilai bahwa sistem edukasi anak-anak pun sudah nggak sesuai nih, apalagi gereja. Ini gimana? Pak Handi mungkin bisa memberikan sedikit komentar tentang hal ini, Pak Handi? Ya, mungkin saya menyorotin edukasi secara umum. Ya. Saya rasa edukasi ini salah satu industri yang kena imbas yang luar biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya COVID-19 pandemik ini, proses digitalisasi yang seharusnya 5 tahun, sekarang diperkirakan menjadi 2 tahun saja. Maka tidak mengherankan industri teknologi itu malah menikmati berkat yang luar biasa. Kita tahu harga saham misalnya dari Nasdaq selama COVID-19 ini malah tidak turun. Nasdaq adalah kumpulan daripada perusahaan-perusahaan yang teknologi. Para mereka melihat percepatan yang luar biasa dari 5 tahun menjadi 2 tahun. Makanya termasuk Zoom ini menjadi salah satu perusahaan yang booming. Tapi kalau kita melihat terutama di sektor industri edukasi, rupanya proses 5 tahun menjadi 2 tahun itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah 10 tahun menjadi 2 tahun. Artinya apa? Mereka memperkirakan seharusnya yang namanya online learning itu kira-kira mungkin 30% sampai 50% baru terjadi 10 tahun lagi. Tapi tiba-tiba mereka memperkirakan 2 tahun saja yang mereka perkirakan tren 10 tahun mendatang akan terjadi. Nah, oleh karena itu sebenarnya sekali lagi, kalau dari perspektif kita sebagai orang-orang Kristen, ini kesempatan yang luar biasa.
Anak-anaknya tidak problem. Saya melihat anak saya ketika pulang dari Amerika, saya tanya, nak, bagaimana dengan online course? Mereka enjoy saja. Buat mereka itu sesuatu hal yang sama saja. Mereka menikmatin course-nya, dan guru-gurunya yang kreatif. Cuman yang saya khawatirkan adalah justru ketidaksiapan dari stakeholder yang lain, yaitu para guru-gurunya, kepala sekolahnya, dan segenap sekolah-sekolah yang mereka tidak siap dengan digitalisasi seperti ini. Ini yang membuat tantangan terbesar kita. Kemudian kedua, tentu sekali lagi, kita dari dulu melihat bahwa yang namanya edukasi adalah merupakan satu proses kolaboratif. Kolaboratif dengan siapa? Dengan banyak hal. Dengan anak-anak didik dengan gurunya, anak didik dengan orang tua muridnya, orang tua murid dengan guru-gurunya. Dan saya berharap justru kesempatan ini bisa menghasilkan kolaborasi pendidikan yang baik, karena anak-anak banyak berada di rumah dan bersama dengan orang tuanya. Jadi berharap ini menjadi satu relationship keluarga yang semakin menguatkan, dan pendidikan justru kemudian kembali lagi lebih banyak diperoleh di dalam rumah, dan bukan hanya di bangku sekolah. Oke, terima kasih jawaban yang sangat solid. Oke, kita mendengarkan dulu jawaban doa. Pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat Anda semua ya. Banyak terima kasih saya ucapkan kepada Good News atas bantuan doanya. Cucu saya sudah keluar dari rumah sakit karena penyakit demam berdarah. Apa yang dikhawatirkan ternyata tidak terjadi. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca. Karena tim konseling dan doa kami akan standby untuk mendoakan Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa. Kami akan kembali lagi dalam Good News program. Iblis senang karena gereja kosong. Tetapi kemudian saya yakin iblis menjadi kecelek gitu ya. Karena tiba-tiba sekarang setiap rumah bisa menjadi potensi menjadi gereja Tuhan. Masih bersama kami di Good News Program, kembali kepada topik bahasan kita hari ini, Church in the New Landscape. Nah, sekarang mau bertanya kembali kepada narasumber kita, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham dan Bapak Handi Irawan ya. Ini mewakili generasi orang tua saya, ya kan? Karena nanti di new normal pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa orang-orang yang boleh beraktivitas di luar rumah adalah orang-orang yang berusia 15 sampai 55 tahun yang sehat dan tidak mempunyai pre-existing condition. Nah, untuk itu maka bisa disimpulkan bahwa generasi yang lebih senior nih Daniel ya, 55 tahun ke atas, mereka harus lebih banyak di rumah sampai pandemik ini benar-benar berakhir. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang senior? Karena tiba-tiba saja mereka tidak bisa berkhotbah lagi di mimbar. Nah, kebanyakan juga itu akan membuat kepercayaan diri mereka menjadi luntur. Apa yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan senior? Jadi mungkin saya rasa bukan cuma dalam sebutan hamba-hamba Tuhan senior, karena ada kata-kata senior pastor. Gitu ya, tetapi hamba-hamba Tuhan yang berusia senior berusia emas. Nah, silakan ini Pak Rubin dulu mewakili gereja nih, silakan. Ya, kita memang mau tidak mau harus menerima keadaan ini. Tetapi kita tidak boleh menyerah tentunya. Kita harus menjadikan sosial media sebagai platform atau mimbar yang ada. Nah, sebetulnya ini sudah saya sampaikan lama kepada mahasiswa sekolah teologi yang saya pimpin. Jadi beberapa di antara mereka bilang begini, baik yang S1 mau S2. Pak, saya ini sudah sekolah teologi, tapi oleh gembala saya itu kok nggak dikasih bagian khotbah ya? Kapan ya saya disuruh khotbah oleh gembala saya? Karena mahasiswa kami kan macam-macam gerejanya, ya lintas denominasi. Saya bilang, jangan menunggu mimbar gereja sebagai tempat Anda melayani. Tapi gunakan sosial media sebagai tempat Anda melayani. Saya lihat ada satu mahasiswa saya yang melakukan, dia nggak terlalu sering khotbah di mimbar lah. Dan biasanya agak lebih sedikit jumlah orang yang hadir. Tapi sekarang melalui platform media, kalau saya nggak salah kemarin subscribernya sudah 340.000. Wow.
Jauh lebih banyak dari saya itu ya. Jadi saya juga heran ini kenapa bisa demikian. Tapi itulah yang kita lihat. Jadi hamba-hamba Tuhan yang senior juga sebetulnya ya ditolonglah sama yang muda menyiapkan platformnya itu. Dia bisa khotbah, bisa rekam, bisa apa, memberikan banyak hal-hal yang baik. Dan viewernya pasti akan jauh lebih banyak dibandingkan kalau dia khotbah di gerejanya sendiri. Ya. Dan itu yang harus diterima, disadari, dan dikembangkan. Ya, ya Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya, saya mencoba membawa satu case study, satu pelayanan yang saya rintis baru sekitar 1,5 bulan yang lalu, yaitu Bara Digital Ministry. Wow. Ini pelayanan yang betul-betul murni dengan platform digital. Dan kita mulai dengan hanya menggunakan Instagram Live ya. Jadi IG Live ini kebetulan kita memiliki beberapa akun seperti akun pengharapan kekal yang memang followernya sudah 400.000. Kita punya juga motivasi Kristiani di Facebook sekitar 300.000, ungkapan rohani 150.000, dan Family First Indonesia. Dan kita mencoba melakukan dengan pelayanan-pelayanan IG Live. Saya mencoba melihat ternyata hamba-hamba Tuhan yang senior, mereka justru tetap masih luar biasa pelayanannya. Jadi anak-anak muda, ya, walaupun kita tahu follower Instagram sebagian besar adalah anak-anak umur 16 sampai 35, itu majority sekitar 70%. Tapi ternyata justru mereka tetap sekali merasa diberkati sekali dengan hamba-hamba Tuhan senior yang sudah pengalaman. Jadi pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan, justru hikmat daripada hamba Tuhan senior, pengalaman mereka berkhotbah, pengalaman yang menyampaikan case study, nasihat mereka, cara menjelaskan firman Tuhan, ternyata jumlah viewernya masih sangat bagus sekali dan tidak kalah sama anak muda. Oleh karena itu, hamba-hamba Tuhan senior dimanapun yang Anda berada yang mendengarkan siaran ini, jangan patah semangat. Yes. Memang ketika digital, anak-anak muda kelihatan mereka mendapatkan tempatnya. Tapi sebenarnya berkolaborasi dengan anak muda yang tadi Pak Rudi katakan. Jadi jangan jadikan anak muda hanya sebagai objek pelayanan, tapi engage mereka, libatkan mereka, jadikan mereka subjek. Bukan mereka menjadi target pelayanan, tapi mereka bagian daripada pelayanan. Dan hamba Tuhan senior yang punya tipe leadership seperti ini, yang bisa engage anak muda, mengajak mereka, saya yakin Tuhan masih pakai mereka. Dan Bara Digital Ministry, IG Live yang setiap jam 7 malam selalu ada siaran. Saya mengundang beberapa hamba Tuhan senior dan saya melihat viewer mereka masih sangat bagus. Jumlah penontonnya di IG TV masih bisa puluhan ribu misalnya. Wow. Dan banyak sekali orang melihat YouTube-nya. Itu salah satu contoh buat hamba Tuhan senior. Tuhan masih ingin memakai hamba Tuhan senior untuk menyebarkan firman Tuhan. Dan masih banyak anak muda yang mau mendengarkan mereka. Amin. Ya, berarti benar-benar ada suatu paradigm shift ya Pak ya. Jadi istilahnya bukan cuman gereja bergeser kebaktian hari Minggu saja di bentuk digital, apakah YouTube Live dan Facebook Live ya, tetapi istilahnya gereja harus benar-benar mau engage ke social media nih istilahnya. Apakah demikian Pak Andi ya? Ya, tadi saya katakan sebenarnya dalam zaman digital ini ada 3 perilaku baru daripada anak-anak digital. Yang pertama tadi saya katakan self-expression. Ya. Kedua adalah yang disebut dengan bukan hanya self-expression, tapi mereka adalah orang-orang yang ingin supaya pada saat mereka berhubungan dengan gereja, mereka itu ekspresinya bukan hanya didengar, tapi mereka juga ingin, mereka itu tolong dilibatkan ya. Dilibatkan. Mereka ingin selalu partisipatif. Tapi juga sekali itu mereka senangnya on demand, kapan saja. Anda bisa lihat tayangan self-expression, partisipatif, dan kemudian on demand. Platform apa yang kemudian bisa menyediakan perilaku daripada anak-anak muda ini? Sudah pasti platform digital. Anda lihat IG Live misalnya, mereka bisa melakukan komentar, dan mereka bisa menggunakan Zoom seperti ini contohnya, mereka bisa berinteraksi dan segala macam. Benar, ya. Dan ini merupakan platform yang sudah pasti sangat baik sekali, terutama kalau pada saat menjangkau anak-anak muda. Maka tidak mengherankan dengan sifatnya mereka yang self-expression, partisipatif, dan on demand. Sebenarnya platform media sosial merupakan salah satu platform yang diberikan Tuhan luar biasa. Keren, ya. Bisa menjangkau anak muda dengan baik. Maka saya punya keyakinan nanti lebih banyak orang mendengarkan firman Tuhan dengan jumlah jam lebih besar
dibandingkan dia Dahsyat. mendengarkan firman Tuhan di ibadah mingguan saja. Ya. Yes, wah luar biasa. Nah, ini kembali ke ini menarik semangat banget kita. ini jadi semangat banget ya. Nah, Pak Rubin, kalau misalnya kita tahu nih ya, gereja itu kan esensinya memang adalah pembagian firman Tuhan, pembagian kasih. Nah, pada waktu di dalam model lama, old landscape, pada waktu jemaat datang, kemudian normanya adalah jemaat diminta untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak muda yang sudah misalnya mempunyai platform yang begitu banyak, istilahnya kan mereka juga perlu make money. Apakah normanya bagaimana tuh? Kalau misalnya seorang pendeta kemudian terima endorsan atau menjadi seorang influencer. Nah, misalnya Pak Rubin nih, misalnya contoh, ambil kasus nih. Saya mempunyai satu perusahaan nih. Wah, lihat Pak Rubin nih misalnya followernya banyak, orangnya karismatik, dan ada satu produk yang kayaknya cocok nih kalau Pak Rubin bicarakan nih. Nah, bagaimana normanya nih kalau misalnya seorang hamba Tuhan kemudian menjadi endorser daripada sebuah produk karena istilahnya dapur itu perlu ngepul. Sedangkan apakah misalnya yang kedua perlu diberikan ini akun GoPay saya, silakan misalnya scan dan berikan persembahan kepada saya, itu kan kayaknya kurang etis gitu loh. Yang lebih elegan adalah terima endorse. Gimana Pak Rubin? Silakan. Ini memang bukan hitam putih, Pak. Nah. Ini abu-abu. Karena pasti akan ada orang yang pro dan kontra. Yes. Ya, jadi kembali terpulang kepada pribadi masing-masing. Saya sebetulnya hari-hari ini selama pandemi ini menjadi endorser untuk makanan-makanan yang dijual jemaat. Nah, mantap. Jadi bagaimana supaya jemaat itu bisa terbantu? Jadi kita melalui IG gereja dan juga anak-anak saya, mereka itu memasarkan begitu. Jadi kadang-kadang saya juga ditanya gimana, wah enak dan sebagainya. Ya tapi tentu tidak ya tujuannya yang membantu, bukan mendapatkan sesuatu dari hal monetize tersebut. Ya, oke, menarik sekali. Nah, menurut Pak Andi gimana nih? Sebelum nanti kita akan akhiri diskusi kita ini karena ini menarik banget karena mau nggak mau kita bisa bilang UUD itu nggak selalu jelek ya. Karena setiap daripada kehidupan kita juga perlu uang, perlu dana untuk bayar uang sekolah anak, untuk bayar cicilan rumah atau beli rumah atau belikan mobil dan yang lain-lain. Silakan. Ya, memang kalau pertanyaannya untuk pelaku bisnis, jawabannya sih agak gampang ya. Misalnya saya pribadi, saya pasti memisahkan antara pelayanan dan juga bisnis. Saya berharap berdoa Tuhan memberkati bisnis saya, dan kalau pelayanan biasanya tentunya saya ingin full betul-betul pelayanan. Kan? Jadi saya misalnya sebagai Chairman Family First Indonesia, Ketua Bilangan Research Center, saya mewakili juga di Yayasan STT Saat dan juga beberapa pelayanan lain. Saya ingin kayak termasuk di Bara Digital Ministry, saya ingin benar supaya tidak ada komersialisasi. Nah, memang tentu jawaban itu gampang kalau kita sebagai pelaku bisnis karena Tuhan sudah memberikan kita berkat di tempat lain. Saya bersyukur ditempatkan pada situasi seperti ini. Tapi saya juga mengerti juga memahami mereka. Tentu, banyak sekali beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya, Pak. Kalau saya jadi YouTuber Kristen. Dan kita tahu kan YouTube itu kira-kira 1000 view dapat $1 ya, rate-nya segitulah ya. Jadi bisa dihitung ya. Kalau kemudian view-nya itu satu konten kita view-nya itu 100.000, berarti dapatnya $100 gitu ya. Tapi YouTube-nya untungnya lebih banyak ya. Betul. Itu yang diberikan kepada YouTubernya melalui Google AdSense ya. Dipasangi iklan-iklan. Nah, karena saya juga setuju sama Pak Rubin tadi. Pertama, saya rasa tergantung motivasinya. Sebab yang namanya pelayanan itu harus punya strategi. Pelayanan juga harus cerdik. Pelayanan harus berkesinambungan. Pelayanan harus memberikan dampak dalam jangka panjang. Amen. Dan kalau dia tidak punya donatur, apa yang dia lakukan? Dia harus cerdik, dia harus berkesinambungan, dia mungkin bisa melakukan. Jadi selama motivasinya, walaupun dia YouTuber Kristen, hamba Tuhan, dia tahu Tuhan, saya ingin supaya melakukan monetizing ini dengan motivasi yang baik, karena pelayanan saya ingin berdampak lebih besar, saya ingin pelayanan saya berkesinambungan, saya pikir dengan motivasi seperti itu, saya yakin masih sangat bisa diterima. Karena apa? Itu betul-betul uang juga halal, itu Google yang memberikan, dan itu effort kita untuk membeli kamera,
untuk kemudian kita pasang aksi di tengah kamera, memperbaiki kualitas segala macam. Sebagai orang Kristen, kita harus memproduksi konten-konten yang berkualitas pula. Itu tanggung jawab kita. Kita juga harus memberikan sajian-sajian yang baik, dan itu kadang-kadang memang membutuhkan tentunya dari modal dan kapital. Saya melihat nomor satu sudah pasti motivasinya, tapi saya juga kadang-kadang memahamin. Kadang-kadang banyak juga kesulitan kehidupan mereka, hamba Tuhan misalnya, ada keluarga, ada anak, dan saya banyak bergabung dengan hamba Tuhan di banyak lembaga-lembaga pelayanan. Saya juga memahami perjuangan mereka. Memang lebih enak memang, terutama pelaku bisnis ya, pemisahan. Iya, benar sekali. Oke, well, Thank puji you Tuhan. so much. Ini diskusi yang sangat konstruktif sekali. Kami sangat diberkati sekali loh dengan waktu yang diinvestasikan untuk Good News program, baik Pak Pendeta Rubin Adi Abraham dan juga Pak Handi Irawan. Kami sangat diberkati sekali. Sekali lagi minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam mungkin persiapan atau hal-hal misalnya ada putus signal dan yang lain-lain sehingga ada terjadi problem-problem. Nah, namun demikian kita tahu memang firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang dahsyat banget. Saya akan tutup singkat dengan kita membaca firman Tuhan ini, karena kita percaya bahwa firman Tuhan ini sangat diperlukan oleh setiap daripada kita. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Saya percaya bahwa memang benar COVID-19 ini mau nggak mau memaksa kita semua untuk berubah. Namun mari kita lihat pemilik gereja ini berkata apa. Siapakah pemilik gereja? Apakah pemirsa sekalian sudah tahu apa yang saya maksudkan? Tidak lain tidak bukan tentunya yakni Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita lihat dari kitab Matius. Kita lihat bersama-sama daripada pasal 16. Kita lihat daripada ayat yang ke-18 dan ayat 19. Mari kita lihat bersama-sama, ini penting sekali. Matius 16 kita lihat ayat 18 sampai dengan 19. Firman Tuhan berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ayat 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga." Nah, pemilik gereja yaitu Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung, Imam besar, ini berkata bahwa di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, dan pintu alam maut tidak akan pernah mengalahkannya. Ayo tubuh Kristus, siapapun Anda yang menyaksikan bersama dengan kami, coba katakan amin. Anda boleh ketikkan amin dan katakan bahwa pintu alam maut yakni COVID-19 tidak akan mengalahkan tubuh Kristus. Haleluya. Nah, oleh karena itu tadi ada 7 tantangan nih yang sudah dibahas, dan kemudian kita juga lihat bagaimana tadi Pendeta Rubin Adi Abraham sudah memberikan paparannya atau tangkisan-tangkisan nih ya. Nggak cuma ngeles gitu aja, tetapi memberikan taktik-taktik yang sangat luar biasa. Ini perbincangan yang very konstruktif. Nah, oleh karena itu mari siapapun Anda di dalam gereja, ada berbagai macam area kehidupan. Ada para pengusaha, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan menjadi bagian daripada pemerintahan, atau juga ada para dokter, para lawyer misalnya, atau para profesional, misalnya juga ada ibu rumah tangga, ada guru-guru, orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, ada artis-artis, ada atlet-atlet ya. Dan ini menarik sekali bahwa gereja ini sangat kaya sekali. Ada satu diversity yang sangat luar biasa. Nah, tetapi pada waktu sekarang ini kita dipaksa untuk menjadi berhenti atau full stop. Saya percaya bahwa iblis atau pintu alam maut itu sementara waktu tertawa terbahak-bahak. Kita sering mendengar dikatakan bahwa iblis senang karena gereja kosong. Tetapi kemudian saya yakin iblis menjadi kecelek gitu ya. Karena tiba-tiba sekarang setiap rumah bisa menjadi potensi menjadi gereja Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Bahkan akan ada cara-cara menjadi penginjil-penginjil baru. Misalnya sudah timbul penginjil-penginjil TikTok, penginjil-penginjil Instagram Live, penginjil-penginjil IG Live, penginjil-penginjil yang lain, YouTuber-YouTuber yang sangat profesional, yang bahkan 5 bulan atau 6 bulan yang lalu itu nggak ada akunnya. Nah, ini saya rasa ada satu shift yang sangat keren banget gitu ya. Nah, memang tidak bisa dipungkiri orang hidup perlu duit. Nah, bahkan
ada gereja-gereja, akun-akun satir yang sudah mengatakan gereja kok selalu bicara duit. Pada waktu ada pendeta yang mengatakan bahwa gereja perlu duit, ini dinyinyirin gitu. Tetapi memang kita harus buktikan nih sebagai tubuh Kristus. Saya berbicara di dalam konteks para hamba Tuhan, para pemimpin gereja. Kita percaya bahwa uang itu sangat penting sekali di dalam kehidupan. Namun kita tahu bahwa uang bukan segala-galanya. Mari kita angkat kebenaran firman Tuhan. Mari kita disciplekan, muridkan daripada setiap jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan. Mari kita rambah kepada setiap sosial media, tentunya kepada anak-anak muda Indonesia. Kita tahu Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar sekali. Lebih daripada 50% orang-orang penduduk Indonesia itu berusia 40 tahun ke bawah. Mari kita serang mereka bersama-sama. Pintu alam maut tidak boleh memenangkan mereka, tetapi kerajaan surga ini harus memenangkan mereka. Karena Tuhan Yesus datang, begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Dia korbankan, berikan yang terbaik, putra daripada surga, untuk mati buat saudara dan buat saya. Dan saya percaya bahwa mati juga tentunya bagi orang-orang yang selama ini menolak, selama ini tidak mau ke gereja, selama ini tidak mau peduli tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada kalanya saya percaya bahwa sound doctrine, kata firman Tuhan, firman Tuhan yang benar ini akan sangat semakin sukar dicari. Nah, saya melihat bahwa inilah hari-harinya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian, tubuh Kristus, kita persiapkan diri kita untuk masuk kepada landscape yang baru. Saya percaya teritori ini sangat baru banget gitu ya, di uncharted territory. Bahwa kita harus test the water, kita harus melihat bagaimana Petrus melihat Tuhan Yesus dari kegelapan. Kemudian dia berkata, Tuhan, kalau itu Engkau, panggil aku, bid me to come to you, so that I can come and walk on the water to you. Saudara, pemirsa sekalian yang terkasih, tahukah saudara bahwa Petrus itu yang tadi Tuhan Yesus katakan ya, bahwa dia akan mewakili gereja dan berkata, Tuhan panggil aku. Orang ini dahsyat banget pemirsa sekalian. Dia satu-satunya orang yang pernah dicatat di dalam sejarah kehidupan manusia yang pernah berjalan di atas air secara benar-benar gitu ya. Nah, makanya akan ada Petrus-Petrus, akan ada anak-anak Tuhan yang baru, akan ada Paulus-Paulus. Saya percaya akan ada Handi-Handi Irawan yang baru, akan ada Rubin Adi yang sangat perkasa, akan ada hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah dikenal sebelumnya, namun tiba-tiba akan mencuat, ada cara penginjilan yang baru. Dan saya berdoa, biarlah firman Tuhan akan dinyatakan, dan sekali lagi pemilik gereja itu, raja di atas segala raja, imam besar itu, Tuhan Yesus Kristus sudah menegaskan bahwa pintu alam maut tidak akan pernah mengalahkan kita semua. Bahkan pintu kerajaan surga, kuncinya ini sudah diberikan kepada saudara. Apakah saudara mau menerimanya? Malam ini mari bersama-sama kita terima daripada kunci kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus berdoa untuk tubuhmu Tuhan, gerejamu. Kami tahu bahwa akhir-akhir ini banyak pergolakan yang tidak dapat kami mengerti. Tetapi firman-Mu berkata, melalui peneguhan daripada kedua hamba-hamba-Mu yang dahsyat ini, Engkau sudah memberikan pengajaran dan pengertian yang dahsyat. Kami percaya bahwa pintu alam maut tidak akan mengalahkan kami. Mari jemaat, mari pemirsa, mari para gembala, mari tubuh Kristus. Percayalah dan kau terima daripada pintu kerajaan surga, daripada kunci kerajaan surga. Engkau terima malam ini dalam nama Yesus. Hikmat dan kekayaan surgawi menyertai engkau. Dan janji Tuhan berkata, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai akhir daripada kesudahan. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan bersama dengan kami, katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa nih ya telah kita lewati bersama. Kami berharap Anda diberkati, yang jelas kami di studio sangat diberkati oleh Tuhan. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Dan apabila Anda diberkati, jangan lupa untuk subscribe di channel kami. Dan kami percaya bahwa akan ada tayangan-tayangan yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa menemani kita semua, sehingga kita akan masuk dalam landscape yang baru. Terima kasih juga kepada dua narasumber, Pak Handi Irawan dan juga kepada Pak Rubin Adi. Kami sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.